Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai siang ini masih hidup, masih diberikan oleh Allah taala kesehatan dan kesempatan. Yang paling penting, masih dirasakan ke dalam hati dan jiwa kita kemanisan iman dan Islam. Insyaallah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam itu pula kita berpulang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ishkariman aw mutsyahidan, hidup mulia, mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tamu Allah yang mulia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Tamu Allah yang mulia, khatib mengajak, menghimbau serta berwasiat kepada kita yang hadir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari kita persiapkan bekal diri kita, sebaik-baiknya bekal menghadap kepada Allah berbekal dengan takwa. Jika takwa ini kita miliki, insyaallah kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Tamu Allah yang mulia, dalam ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin 'ashr, demi malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasar, dan demi malam apabila ia sudah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, adakah, sudahkah engkau melihat pada kejadian itu, qasamul lidzi hijr, terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Khatib ingin memfokuskan kajian pada kesempatan khutbah kali ini adalah pada kata-kata walayalin 'ashr. Apa makna walayalin 'ashr? Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita buka beberapa kitab, maka kita akan menemukan malam yang 10. Malam mana yang dimaksud? Menurut ulama ada dua macam malam 10 yang istimewa. Pertama, malam 10 yang istimewa itu adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah 10 malam awal di bulan Zulhijjah. Mana yang lebih utama, 10 malam terakhir Ramadan dibandingkan 10 malam awal Zulhijjah? Maka ulama berpendapat lebih utama 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Akan tetapi kalau diganti dengan siangnya, mana yang lebih utama, 10 hari terakhir bulan Ramadan dibandingkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Maka ulama berpendapat lebih utama 10 hari awal bulan Dzulhijjah dibandingkan 10 hari siang akhir di bulan suci Ramadan.
Ini saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah menunjukkan betapa dahsyatnya keutamaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Maka apa yang mesti kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Pertama, siyamus sunnah, melaksanakan puasa sunat. Bagi kita yang mampu melaksanakannya dari tanggal 1 hingga tanggal 9, maka laksanakanlah 9 hari. Bagi kita yang tak sanggup melaksanakan 9 hari, maka paling tidak laksanakanlah 2 hari, puasa sunat tarwiyah dan puasa sunat Arafah. Kalau masalah perbedaan antara yang melaksanakan puasa Arafah pas pada saat pelaksanaan wukuf di padang Arafah atau bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah menurut pemerintah Indonesia, biarlah itu menjadi perdebatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Tinggal kita memilih mana yang lebih kita yakini. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, yang jelas salah satu yang paling baik kita lakukan kalau tak mampu berpuasa 9 hari berturut-turut, maka yang kedua paling tidak berpuasalah di puasa sunat tarwiyah dan di puasa sunat Arafah 9 Dzulhijjah ataupun saat bertepatan dengan wukuf di padang Arafah. Jangan diperdebatkan terlalu tajam. Jangan sampai perdebatan ini merusak nilai-nilai persaudaraan. Berapa nilai pahalanya puasa sunat di Arafah? Berapa nilai pahala puasa sunat Arafah itu? Siapa yang berpuasa di saat puasa sunat Arafah, maka dihapuskan segala dosanya 2 tahun lamanya, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Yang kedua, selain melaksanakan puasa sunat di bulan Dzulhijjah, apa yang paling baik kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Bagi orang yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, maka ini yang paling utama, melaksanakan ibadah haji. Namanya saja sudah Dzulhijjah. Apa arti Dzulhijjah? Artinya adalah pemilik. Hijjah diambil dari kata-kata haj, maknanya haji. Jadi Dzulhijjah pemilik haji. Jadi ini bulan adalah bulan haji. Haji itu hanya berlangsung 6 hari, dari tanggal 8 Dzulhijjah dilanjutkan dengan tanggal 9 di padang Arafah, berlanjut 10, 11, 12 dan terakhir tanggal 13 bagi yang nafarsani dalam pelaksanaan ibadah haji. Siapa kata Nabi SAW yang diberikan kepadanya 2 perkara? Apa yang 2 perkara itu? Pertama, diberikan kepadanya modal untuk bisa berangkat haji. Sekarang berangkat haji itu modalnya 25.500.000 rupiah. Sisanya bisa dibayar 25 tahun ke depan. Jadi modal berangkat haji itu 25.500.000 dapat porsi. Siapa yang diberikan kepadanya modal 25.500.000 rupiah, lalu ditambahkan dengan yang kedua, apa itu yang kedua? Diberikan kepadanya keluasan rezeki untuk berangkat ke tanah suci, sehat badannya untuk berangkat ke tanah suci, lalu falam yahujja, tidak dia berhaji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la mahrumun, akan datang masa diharamkan tanah suci itu kepada dia. Dia ingin berangkat tapi tanah suci tak mau menerima dia. Atau yang kedua, siapa yang diberikan bekal untuk berangkat haji, yang kedua diberikan dia kendaraan yang bisa menghantarkan dia ke tanah suci, antablighuhu ila baitillahil haram, namun tidak juga dia berhaji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut, bahwasanya kalau dia mati yahudiyan atau nasraniyan, matinya dalam keadaan Yahudi atau matinya dalam keadaan Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Saya menghimbau dari mimbar Jumat yang mulia ini kepada saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai di dunia ke dunia saja kita beli. Jangan sampai mobil ke mobil saja, tapi mendaftar haji tidak. Haji ini rukun Islam. Salah satu yang menjadi tiang utama keislaman kita adalah haji. Jadi jangan sampai Allah menganggap kita mampu tapi kita menidak mampukan diri, yang akhirnya suatu saat kita ingin tapi Allah tak lagi merelakan tanah suci itu kita kunjungi. Yang ketiga, yang terakhir, berkurban. Datang Ja'far ke rumah Nabi SAW. Ja'far ini seorang laki-laki yang hanya punya seekor kambing. Kambingnya itu berumur setahun. Orang Arab biasanya menyebut kambing berumur 2 tahun kopsyun, kibash. Kalau kambing itu berumur setahun mereka sebut dzabah, lau.
Dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa, kata Nabi, yang diberikan kesempatan untuk berkurban, dia tak berkurban, jangan kalian dekati tempat solat kami, kata Nabi. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saking takutnya Ja'far, datang dia ke rumah Nabi membawa seekor kambing. Lalu dikatakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, di rumahku hanya ada seekor kambing. Kambing kecil, kambing muda, lauk, umurnya baru setahun, belum cukup umur. Kalau kambing ini aku kurbankan, habislah seluruh kekayaanku. Tapi kalau kambing ini tidak aku kurbankan, aku takut menjadi bahagian orang yang tidak boleh mendekati tempat solatmu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Sembelihlah kambingmu itu, jadikanlah kambingmu itu sebagai kurbanmu." Jadi saudaraku, orang yang punya kambing berumur setahun, belum cukup umur, disuruh Nabi dia berkurban dengan kambing berumur setahun itu. Makanya bukalah kajiannya Gus Baha. Mengapa Gus Baha itu berpendapat, kalian yang tak sanggup berkurban kerbau ataupun sapi, berkurbanlah dengan beberapa ekor kambing. Tak sanggup juga, berkurbanlah dengan seekor kambing. Tak juga sanggup, sanggup kalian apa? Kalau sanggup kalian ayam, maka memberilah kalian dengan ayam. Bukan berarti boleh berkurban dengan ayam, tetapi memberilah kalian dengan ayam. Mampu kalian apa? Kalau hanya air minum, maka memberilah kalian dengan air minum. Itu maknanya, saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, betapa pentingnya memberi ataupun berkurban di bulan Dzulhijjah ini. Dulu mak-mak kita yang payah-payah hidupnya dulu, zaman dulu, daun pisang cuma dijualnya, pucuk ubi cuma dijualnya, tiap tahun dia berkurban. Di Pekanbaru inilah kita menengok ada PNS tak berkurban. Di Pekanbaru inilah kita menengok ada polisi tak berkurban, ada tentara tak berkurban, ada jaksa tak berkurban, ada hakim tak berkurban, ada ulama tak berkurban. Hal yang paling berat dipertanggungjawabkan dalam hidup ini harta. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Salah satu cara membelanjakan harta yang paling tepat adalah dengan cara berkurban. Wallahu a'lam bishawab wal khata'. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.